Indonesia Tingginya angka masih kematian ibu menduduki dan bayi yang peringkat masih 3 besar di Asia Tenggara. Masalah kesehatan ibu dan anak masih menjadi bagian dari 5 fokus utama. Ibu dan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian anak dimulai dari upaya promosi dan preventif serta kuratif yang meliputi sejak awal masa kita. Hal ini perlu dicegah pas ibu hamil rendah. Sebab sebagai dalam upaya penurunan Kematian ibu kematian besar di kita dengan gampang melihat ibu-ibu naik 3 negara dengan angka kematian ibu tertinggi. Membuktikan, mari kita lihat data berikut. Jumlah para ibu yang melahirkan di rumah sakit tercatat pada tahun 2010 sebanyak 53%, sementara mereka yang melahirkan di rumah sebanyak 43,2%. Nah, bagi mereka yang melahirkan di rumah sebanyak 51,9% dibantu oleh bidan, dan nyaris setengah yaitu 40,2% masih dibantu dukun beranak. Nah, faktor pendapatan dan faktor pengetahuan yang rendah masih menjadi faktor tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Nah, kebanyakan ibu di desa masih melahirkan dengan cara tradisional bersama dukun beranak, tetangga, atau bahkan dengan suaminya sendiri, gitu kan. Nah, terus masa iya sih kita atau pemerintah diam aja? Nah, sebenarnya pemerintah sudah tidak hanya tinggal diam, melainkan pemerintah sudah pada tanggal 1 Januari 2014, sejak tanggal itu pemerintah sudah meluncurkan program yang namanya program JKN, di mana program JKN ini dikelola dengan BPJS Kesehatan, dan program ini pun cukup menjanjikan sebagai upaya penurunan angka kematian ibu dan anak. Lantas, apa peran kita sebagai mahasiswa kesehatan, khususnya mahasiswa keperawatan, dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan anak? Pertama, kita sebagai mahasiswa keperawatan sudah bisa dalam melakukan upaya promosi peningkatan pengetahuan kepada ibu-ibu hamil atau anak-anak yang baru saja melahirkan dan dia membutuhkan gizi yang seimbang itu. Kedua, kita bisa melakukan pemberian layanan akses perawatan ibu dan anak melalui posyandu atau puskesmas terdekat. Terus kita juga bisa memonitor dan evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan intervensi pada ibu hamil yang beresiko tinggi, karena kita sebagai mahasiswa keperawatan pasti sudah memiliki ilmu-ilmu yang bisa digunakan sebagai intervensi awal gitu. Kedua adalah kita juga bisa melakukan kelas ibu hamil serta kunjungan rumah terhadap setiap desa. Dan yang terakhir adalah penyuluhan gizi serta pola hidup bersih yang sehat guna menciptakan ibu dan anak yang sehat pula. Demikian penyampaian presentasi dari saya atas Indonesia, mulai dari hal kecil kita siap semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.